Selamat pagi saudara. Pagi ini kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita simak firman Tuhan pagi hari ini. Saya kasih judul menjadi sempurna. Sini bicara tentang kedewasaan saudaraku. Menjadi sempurna adalah sesuatu proses ya. Saudara dan saya mengalami proses pertumbuhan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Coba sekarang kita boleh menilai diri kita sendiri. Apakah saudara ini seorang yang dewasa rohani atau masih anak-anak rohani? Mudah sebenarnya menilainya. Menjadi sempurna adalah ada hal proses yang sakit yang dialami di dalam prosesnya, karena itu bersifat daging sedikit menolak, nah sedikit kadang-kala banyak menolak karena nggak nyaman buat dagingnya, karena ini pertumbuhan rohani. Mari saudaraku, kita baca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita diminta Tuhan menjadi sempurna, karena Bapa di sorga sempurna. Mungkinkah? Ternyata memungkinkan saudara, firman Tuhannya ada. Kita bisa menjadi sempurna. Saudaraku, menjadi sempurna itu maksudnya ini bicara tentang kedewasaan di dalam Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya sudah dewasa karena saya sudah melayani Tuhan lama. Saya sudah bertobat lama. Umur pertobatannya sudah lama. Mungkin juga saya sudah menjadi pembicara kelas utama di pelayanan kali. Saya mungkin sudah menjadi WL senior, banyak lagi lah. Intinya bicara tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kelihatannya banyak gitu, karena umur rohaninya banyak. Saya sudah cukup sibuk, sehingga penjadwalan harus dibuat bila saya melayani dan lain-lainnya. Karena merasa dirinya sudah lama di dalam Tuhan dan saya layani orang dewasa yang Tuhan mau. Ternyata tidak seperti itu saudara. Di Matius 19 ayat 16 sampai 30 itu ada cerita tentang anak muda yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Anak muda ini kelihatannya sudah sempurna atau dewasa karena sudah melakukan semua hukum Taurat. Dia berkata, semuanya ini telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Tetapi Yesus berkata kepada anak muda ini bahwa dia belum sempurna di dalam Tuhan, belum dewasa di dalam Tuhan. Matius 19 ayat 21 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, pergilah ia sedih sebab banyak hartanya. Jadi firman Tuhan yang mengatakan kita dewasa atau enggak ya. Anak muda ini menjawab panggilan Tuhan. Dia sedih dengan perkataan Tuhan, lalu dia pergi karena ternyata ada sesuatu yang menghambat dia untuk dewasa dalam Tuhan. Saudaraku,
Kekayaan itu ternyata menjadi penjerat anak muda itu. Sekarang apa yang menjadi penjerat hidup saudara dan saya yang membuat saudara dan saya tidak sempurna atau dewasa di dalam Tuhan? Mungkin saja, bisa saja anak saudara yang membuat saudara jadi menjauh dari Tuhan, dari pelayanan yang Tuhan percayakan. Bisa saja karir saudara, bisa juga kenyamanan hidup yang notabene tidak mau lagi menderita bagi orang lain. Ternyata, saudaraku, apa yang dilakukan anak muda tadi dengan pernyataan Bapak, dia berkata apalagi yang kurang, ternyata itu sia-sia buat dia. Anak muda itu sangat tergantung pada hal fisik dan itu tidak sempurna. Tuhan kita ingin supaya kita sempurna karena Bapa kita di surga sempurna. Allah ingin kita berserah kepadanya. Allah tidak mau harta dan semua prestise apapun itu sebagai andalan hidup saudara dan saya. Sekarang responlah undangan Allah untuk saudara berserah kepadanya. Tadi saya katakan, bisakah kita menjadi sempurna? Firman Tuhan bisa katakan. Di ayat 26, ayat Matius 19, ayat 26 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Di sini berserah kepada Tuhan sangatlah mutlak untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan firman Tuhannya hendaklah sempurna. Itu artinya menjadi utuh, ya, menjadi utuh, punya kerelaan untuk dibentuk oleh Allah. Ia harus rela melepaskan apa yang menutup hatinya dari sesamanya, dari apa-apa yang membuat dia menjauh dari Tuhan. Kata firman Tuhan di Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi saudaraku, mari menjadi sempurna. Menjadi sempurna di hadapan Tuhan, kita berserah, kita responi firman Tuhan tadi, kita mengikut Tuhan. Berdoa ini juga sebagai tanda kita melepaskan kerelaan kita atas hidup kita, atas waktu kita, semuanya. Hari ini biarlah firman Tuhan mengajar kita lebih dalam lagi, hidup semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara.